Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di mata pelajaran farmakognosi. Nah, untuk kesempatan ini kita akan membahas bab tentang fitofarmaka. Yang akan kita bahas adalah yang pertama ada pendahuluan, kemudian kriteria fitofarmaka, kemudian contoh fitofarmaka, dan standarisasi. Oke, kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Obat bahan alam Indonesia adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada jamu. Menurut Permenkes nomor 003-Menkes-Per-1-2010, jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi jamu ini klaim khasiatnya berdasarkan empiris atau secara turun-temurun. Kemudian yang kedua ada obat herbal terstandar atau HT, adalah sediaan obat bahan alam yang keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dan terbuat dari bahan yang telah terstandarisasi. Kemudian yang ketiga ada fitofarmaka atau clinical based herbal medicine, adalah sediaan obat alam yang keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik dan uji klinik, serta bahan baku dan produk jadinya juga telah distandarisasi. Kriteria fitofarmaka. Menurut pengertian fitofarmaka di atas, pembuatan fitofarmaka harus menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan atau khasiat. Pembuatan dan pengolahannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik, serta penandaannya harus berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan fitofarmaka tersebut. Fitofarmaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aman, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinik. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Yang kelima, jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan juga tinggi. Uji praklinik adalah tahap penelitian yang terjadi sebelum uji klinik atau pengujian terhadap manusia. Uji praklinik ini sendiri dilakukan terhadap hewan percobaan. Uji praklinik memiliki satu tujuan utama, yaitu mengevaluasi keamanan suatu produk. Dari uji ini diperoleh informasi mengenai efikasi atau efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat yang diukur adalah LD50 atau LED50. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari uji praklinik, dapat diprediksi apakah obat tersebut menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan ataukah tetap aman untuk dipakai. Nah, dalam pengujian toksisitas praklinik ini meliputi yang pertama ada uji toksisitas akut dengan jangka waktu pengujian 2 minggu, uji toksisitas subakut dengan jangka waktu pengujian 3 bulan, uji toksisitas kronik jangka waktu pengujian lebih dari 6 bulan. Kemudian ada uji toksisitas spesifik, misalnya uji kerusakan genetik atau mutagenik, kemudian uji pertumbuhan kanker atau karsinogenik, uji iritasi kulit, dan uji kejadian cacat waktu lahir atau teratogenik. Nah, semua pengujian ini rata-rata untuk waktunya bisa mencapai 2-3 tahun untuk uji toksisitas praklinik tersebut. Saat ini, untuk mengurangi penggunaan hewan percobaan, telah dikembangkan pula berbagai uji in vitro untuk menentukan khasiat obat, bukan toksisitas obat. Contohnya, uji aktivitas enzim, uji anti kanker menggunakan sel line, uji antimikroba pada perbenihan mikroba, uji antioksidan, uji antiinflamasi. Kemudian, pada pengujian pada manusia atau uji klinik hanya disetujui jika produk tidak memiliki efek berbahaya yang teramati pada hewan uji. Uji klinik merupakan penelitian obat yang dilakukan pada manusia sebelum obat tersebut boleh dipasarkan atau digunakan oleh masyarakat luas. Uji klinik mempelajari resiko dan kemanfaatan obat dan dilakukan pada sukarelawan yang sehat dan sakit. Dalam uji klinik juga diamati efek obat yang tidak diinginkan.
Untuk uji klinik sendiri itu ada 4 fase. Fase yang pertama, obat diujikan pada sukarelawan yang sehat sekitar 25-50 orang untuk menentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkannya dan profil farmakokinetik obat pada manusia. Fase kedua, obat diujikan pada pasien tertentu, sekitar 1-200 orang, diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Pada fase ini mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan obat. Yang ketiga, obat diujikan pada kelompok besar pasien, mencapai ribuan, bisa 300-3.000 orang pasien. Kemudian dibandingkan efek dan keamanannya dengan obat pembanding yang sudah diketahui. Fase keempat, uji klinik ini dilakukan setelah obat dipasarkan, sehingga disebut juga studi pasca pemasaran atau post-marketing surveillance, yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Kandungan sediaan fitofarmaka sebagaimana obat tradisional atau jamu dan OHT dilarang mengandung yang pertama bahan kimia hasil isolasi atau sintetis berkhasiat obat, yang kedua narkotika dan psikotropika, yang ketiga bahan-bahan yang dilarang seperti abdisemin, aconiti herba, adonidis vernalis herba, belladon herba, colchicine, datura semen, digitalis folium, ephedra herba, hyoscyamine folium, merifolium, lobelia herba, strychnia semen, Scylla bulbus, Trophanthis semen, dan lain-lain. Kemudian tidak boleh mengandung hewan dan tumbuhan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada contoh fitofarmaka, ada Stimuno, ada Tensigard, ada Exgra, ada Nodiar, ada Inlasin, ada VIV Albumin Plus, ada Remener. Sumbernya ada juga di sini ya. Saya mengambil sumber contoh dari fitofarmaka itu dari sini. Kemudian di standarisasi, nah dalam pengertian fitofarmaka disebutkan bahwa fitofarmaka dan produk jadi harus telah terstandarisasi. Standarisasi dapat diartikan sebagai penetapan mutu farmaseutik yang dapat direproduksi dengan cara membandingkan suatu produk terhadap baku pembanding atau dengan satu atau lebih senyawa lain. Dalam hal ini, standarisasi hanya ditujukan untuk ekstrak. Nah, perlu dicatat bahwa ekstrak mengandung bahan aktif dan non-aktif. Tetapi, sering tidak diketahui zat mana yang memberikan aktivitas atau efek farmakologi dari ekstrak tersebut. Oleh sebab itu, biasanya ekstrak tersebut dianggap sebagai bahan aktif farmasi. Berdasarkan baku pembanding yang digunakan dalam standarisasi, ekstrak diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama, ekstrak terstandarisasi sejati atau tipe A, adalah ekstrak distandarisasi terhadap zat aktif. Contohnya ekstrak daun digitalis, daun sena, dan daun belladon. Tapi di Indonesia, fitofarmaka tidak boleh mengandung ekstrak daun digitalis dan daun belladonna. Kemudian, ekstrak terkuantifikasi atau tipe B, ekstrak distandarisasi terhadap kandungan yang memberikan efektivitas. Contohnya, ekstrak daun ginkgo biloba dan herba Hivericum perforatum. Yang ketiga, ekstrak lain atau tipe C, ekstrak distandarisasi terhadap senyawa penanda mutu yang tidak memiliki efek farmakologis. Contohnya ekstrak herba Hawthorne dan akar echinacea. Standarisasi sangat penting untuk dilakukan. Berikut beberapa alasan kenapa ekstrak yang terstandarisasi. Yang pertama, produk yang dihasilkan dapat direproduksi dan biasanya memiliki mutu yang lebih tinggi. Yang kedua, menjaga konsistensi produk yang dihasilkan pada setiap batch. Yang ketiga, fitofarmaka harus memenuhi standar sebagaimana obat, karena produk fitofarmaka seharusnya harus terdaftar sebagai obat. Yang keempat, standarisasi memungkinkan pembandingan efektivitas klinis, farmakologis, dan efek samping sejumlah produk, misalnya terhadap placebo. Yang kelima, produk tersebut memberikan pasien keamanan yang lebih baik sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap obat bahan alam. Di dalam pedoman parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat, bahwa mutu ekstrak dipengaruhi oleh faktor biologi dan kimia. Dalam faktor biologi meliputi identitas jenis spesies tumbuhan, lokasi tumbuhan asal, periode pemanenan, hasil tumbuhan, umur tumbuhan, bagian yang digunakan, dan penyimpanan bahan. Kemudian pada faktor kimia, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal, jenis senyawanya aktif, komposisi kualitatif senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, kadar total rata-rata senyawa aktif. Untuk faktor eksternal, metode ekstraksi, ukuran, kekeringan, dan kekerasan bahan, pelarut yang digunakan, parameter
yang merupakan persyaratan mutu ekstrak yang diuji meliputi parameter spesifik, merupakan parameter yang terkait dengan sifat khas tumbuhan tersebut, meliputi yang pertama identitas ekstrak, di mana di dalamnya ada nama ekstrak, nama tanaman asal, bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman, lokasi tanaman. Yang kedua, organoleptis ekstrak, kemudian senyawa terlarut dalam pelarut tertentu, kandungan kimia ekstrak, senyawa identitas, pola kromatogram. Parameter yang kedua adalah parameter non-spesifik, meliputi susut pengeringan dan bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, dan cemaran mikroba. Nah, cemaran mikroba ini meliputi cemaran bakteri, kamir, dan alfa toksin. Persyaratan mutu suatu ekstrak sebenarnya tercantum dalam farmakope herbal pada bagian monografi masing-masing ekstrak, yaitu ada nama ekstrak, ketentuan ekstrak, cara pembuatan ekstrak, rendemen, pemberian, senyawa identitas, kadar air, kadar abu, kandungan kimia ekstrak, dan juga penetapan kadar. Ya, alhamdulillah materi tentang fitofarmaka ini telah selesai. Semoga mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.